Hari ini kita ngebahas tentang personal branding ya teman-teman. Kenapa personal branding itu penting sekali dalam pembuatan konten dan juga pengembangan akun? Karena personal branding yang pertama akan membuat kita terlihat berbeda, sehingga bisa membantu untuk menarik perhatian atau mendatangkan traffic penonton, baik itu untuk konten ataupun live streaming. Kemudian personal branding juga akan meningkatkan trust atau kepercayaan dan loyalitas dari audiens, sehingga tercipta yang namanya konversi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu adalah seorang afiliator atau seorang seller yang ngebuat konten di TikTok, faktor utama pelanggan membeli produk dari kita adalah trust atau kepercayaan. Saya ambil contoh begini, yang ngejual mikrofon ini, mikrofon Saramonic ini, di luaran sana mungkin ada puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan orang jumlahnya di luaran sana. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa teman-teman itu membeli produknya dari saya? Kenapa nggak beli dari toko lain? Kenapa nggak beli dari afiliator lain? Kenapa nggak beli dari seller lain? Nah, jawabannya karena teman-teman lebih percaya kepada saya. Karena mungkin teman-teman udah lebih kenal saya, lebih merasa dekat dengan saya. Sehingga teman-teman lebih memutuskan untuk membeli mikrofon ini dari saya. Ya padahal kualitasnya sama, bentuknya sama, mereknya sama. Cuma bedanya adalah penjualnya aja. Cuma bedanya adalah teman-teman itu lebih percaya kepada saya. Itulah fungsi dari personal branding. Kita nggak masalah ya teman-teman, mau seberapa luar biasanya persaingan di dunia kreator sekarang ini, ataupun di dunia afiliator, ataupun di dunia seller saat ini. Jika teman-teman mampu membangun personal branding dengan kuat, maka teman-teman tetap bisa mencetak konversi yang tinggi. Nah, kemudian timbul pertanyaannya, apa itu personal branding dan bagaimana caranya kita bisa membangun personal branding? Nah, kita mulai bahas dulu dari definisinya. Personal branding gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya teman-teman, personal itu artinya diri kita gitu ya, diri kita. Nah, kemudian branding. Branding ini artinya merek atau identitas. Ya, merek atau identitas. Nah, jadi dalam hal ini, personal branding ini adalah upaya kita mengkaitkan merek tertentu atau identitas tertentu dengan diri kita. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika saya katakan misalkan podcaster, siapa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman semua? Kemungkinan besar jawabannya pasti adalah Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, atau Dery Kasih Solusi misalkan. Atau di dunia afiliasi misalkan, ketika saya katakan afiliator fashion, siapa yang pertama kali terlintas di pikirannya teman-teman semua? Kemungkinan besar jawabannya adalah Adifa. Ketika saya katakan misalkan afiliator kecantikan, siapa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman semua? Ya, kemungkinan besar jawabannya adalah Mami Louis. Atau ketika saya katakan afiliator gadget, siapa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman semua? Ya, kemungkinan besar jawabannya adalah Coach Jun. Nah, jadi ketika teman-teman butuh podcast, teman-teman jadi datangnya ke siapa? Datangnya kecenderungannya pasti ke Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, atau Dery Kasih Solusi. Nah, ketika teman-teman butuh fashion, butuh baju baru, kemungkinan besar orang-orang datangnya ke siapa? Ke Adifa. Nah, ketika orang-orang butuh lipstick, maka kecenderungannya orang-orang akan datang ke siapa? Mami Louis. Ketika orang-orang butuh gadget atau HP baru, kecenderungannya pasti mereka akan datangnya ke siapa? Ke Coach Jun. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berhasil menanamkan identitas tertentu atau merek tertentu dengan diri mereka.